TechSavvy Indonesia. Ini adalah iPhone dari Bistore yang pernah saya bahas di short ya. Untuk kondisi fisiknya ada sedikit scratch di atas ya. Ya ini Anda bisa lihat. Lalu di layar ya ada sedikit scratch juga. Tapi overall sih masih lumayan mulus. Ya, di bawah juga tidak ada dent ya. Jadi untuk kondisi saya bisa bilang ini 95% ke atas lah ya yang saya dapetin. Battery health saya dapat di 100%, dan ini dicek pakai Triu Tools sih belum pernah di replace katanya ya. Tapi untuk skor Triu Toolsnya sendiri cuma 66, untuk hasilnya seperti ini. Ini saya pakai Indosat ya, dan sinyalnya nggak ada masalah sih. Untuk IMEI sendiri nggak terdaftar, tapi katanya ada jaminan IMEI seumur hidup ya. Nanti mungkin bisa kita bikinin video lagi kalau ada apa-apa ya. Untuk sementara sih aman-aman aja nih. Nah untuk dus yang kalian dapetin juga OEM ya dusnya ya. Dusnya nih kelihatan banget abal-abalnya nih. Tulisan ininya kan nggak kayak gini kalau yang ori ya. Dan aksesorisnya juga dalamnya OEM semua ya. Halo, welcome back to TechSavvy Indonesia. Ya sebelum kita mulai review iPhone dari Bistore, saya ingin bercerita sedikit ya. Jadi sebenarnya iPhone ini tuh udah saya beli udah lumayan lama ya, udah ada hampir 3 mingguan mungkin. Cuman karena ketika waktu beli itu datang dicek mic videonya itu mati ya. Jadi nggak bisa saya langsung review, dan saya harus ngurus dulu proses retur. Dan di Bistore ini ternyata untuk iPhone yang SE 256GB itu stoknya nggak ada. Jadi saya diminta nunggu waktu itu, dan ketika sudah semingguan lah saya tanya, stoknya katanya nggak ada, masih juga. Dan ditawarin untuk switch ke yang 64GB. Ya otomatis saya nggak mau ya, punya saya 256GB ditukarnya 64GB, walaupun memang ditukar ada cashbacknya katanya. Tapi harga di Bistore itu di Tokopedia-nya dinaik-naikin gitu loh. 64GB naik, 128GB naik, otomatis kan nilainya nanti saya yakin cashbacknya nggak akan sesuai. Adminnya ini sangat slow responnya menurut saya. Saya tuh sempet chat beberapa kali, nanti saya tampilin screenshotnya setelah ini. Dan balasannya tuh ngacong-ngacong dulu lah istilahnya, bertele-tele banget. Dan akhirnya ditawari opsi untuk diservis ya. Jadi saya minta servis aja udahlah, daripada diganti 64GB saya rugi banyak istilahnya. Dan akhirnya itu diservis ya si iPhone-nya itu karena mic videonya mati. Nah untuk servisnya sendiri prosesnya juga lama lagi ya. Jadi di Bistore ini lama banget. Saya sih agak sebel juga sama adminnya, serius. Karena bertele-tele banget gitu loh. Yang sebenarnya benerin mic video itu kalau kita ke tukang servis biasa itu sejam lebih juga beres gitu loh. Tapi ini bisa sampai berhari-hari, bahkan mingguan ya. Saya 2 minggu lebih itu baru dinyatakan beres, istilahnya baru mau dikirim nih katanya. Hampir 2 minggu tuh baru mau dikirim. Dan itu juga pertamanya dikasih resi yang ngaco ya. Jadi nomor resi yang nggak bisa di tracking. Saya mesti komplain beberapa hari, bahkan saya sampai diskusi di Tokopedia-nya Bistore Jakarta ya saya di transaksinya. Dan mungkin karena takut tercemar kali ya, maksudnya nama baiknya takut jadi jelek karena saya di situ chat protes kan. Akhirnya digubris juga dan dikasih resi yang benar ya, istilahnya yang bisa di tracking. Ya itu tadi pengalaman saya di Bistore ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pengalaman juga buat kamu-kamu yang mau ngambil handphone atau khususnya iPhone lah di Bistore. Ya, ini mendingan kamu cari Bistore yang ada di kota kamu aja, supaya kalau ada rusak-rusak kamu bisa langsung komplain ke tempatnya.
karena admin online-nya itu lemot banget kalau buat komplain ya. Jadi saya yakin kamu bakal dongkol buat protesnya ya, karena saya juga baru diladenin tuh, baru dapat resist sekitar hampir 2 minggu baru bisa di ini. Kalau hitungan rugi ya rugi banget, apalagi kalau kamu pedagang ya, duitnya mampet di situ. Jadi saran saya kalau misalkan di domisili di Jakarta, beli di Jakarta domisili store-nya, Bandung beli di Bandung. Saya juga waktu itu mau ordernya ke yang Bandung karena saya di domisili di Bandung. Tapi yang di Bandung tuh nggak ada barang itu, adanya di Jakarta, makanya terpaksa order dari yang di Jakarta. Malah kayak gitu ya. Jadi ini bisa buat jadi pengalaman. Dan langsung aja ini kita akan nge-review gimana sih iPhone dari B-Store. Ya, ini kita lagi ngetes perekaman video dengan kamera belakangnya iPhone SE dengan resolusi HD 60 fps. Ya, karena ini dari B-Store ya, dan saya cek di Triutus kameranya udah diganti katanya. Nah, makanya kita cek nih apakah kualitasnya masih oke. Sekarang kita nyobain kamera depannya. Untuk kamera belakangnya sih tadi masih oke ya, walaupun di Triutus sudah terdeteksi diganti, tapi masih oke. Dan ini kamera depannya juga saya lihat sih tetap mantap nih, tajam dan smooth. Dan ini adalah perekaman video pada malam hari menggunakan iPhone SE versi B-Store ini ya. Overall sih masih oke ya, nggak gitu beda jauh lah. Mungkin nanti nggak ada bedanya sama yang masih ori kameranya ya. Coba saya fokusin. Oke. Dan ini kamera depannya ya, sama aja sih, nggak gitu beda jauh. Memang iPhone SE ini kelemahannya memang kamera malamnya jelek ya, kurang bagus. Ya, jadi kesimpulannya gimana guys? Jadi kalau menurut saya ya, beli iPhone di B-Store ini Anda harus siap dengan konsekuensi kalau sampai amit-amit tiba-tiba barangnya ada minusnya. Nah, ini memang mereka bertanggung jawab sih, tapi proses penukarannya ini kalau nggak langsung ke cabangnya itu lumayan ribet dan lumayan lama ya, apalagi kalau Anda udah confirm di marketplace-nya. Saya waktu itu udah keburu confirm, ternyata setelah udah dikonfirm baru ketemu minusnya. Jadi hati-hati aja. Kalau saran saya sih mendingan kalau misalkan dia ada di kota Anda itu baru aman lah, Anda langsung samperin sendiri ke cabangnya. Tapi kalau enggak ya resiko masing-masing ya. Tapi banyak juga yang saya lihat testimonialnya memuaskan. Mungkin saya lagi apes aja tuh gimana ya dapat barang yang kayak gitu ya. Oke, itu aja review iPhone B-Store dari saya. Semoga bisa memberikan referensi ya buat Anda yang mau beli iPhone garansi inter-inter itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Bye.